8 poin pandangan ex-ketua MK Hamdan Zulfa soal pelarangan FPI. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi. Pemerintah melarang organisasi Front Pembela Islam atau FPI pada 30 Desember 2020 lalu dan menyatakan ormas itu sudah bubar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Hamdan Zulfa memberi pandangan terkait keputusan itu. Pandangan itu dituangkan dalam akun Twitter @hamdanzulfa Senin 4 Januari 2021. Ya benar, saya yang nulis, boleh dikutip, kata Hamdan saat dikonfirmasi soal kebenaran cuitan itu oleh Detikcom. Berikut ini pandangan Hamdan Zulfa atas pelarangan FPI tersebut. 1. Membaca dengan saksama keputusan pemerintah mengenai FPI. Pada intinya menyatakan ormas FPI secara de jure bubar karena sudah tidak terdaftar, melarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol atau atribut FPI, dan pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan. 2. Maknanya FPI bukan ormas terlarang seperti PKI, tetapi organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI. 3. Beda dengan Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang dan menurut Undang-Undang 27-1999 Pasal 107 KUHP pidana menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana. 4. Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebar konten FPI. Karenanya siapapun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi, objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI. 5. Menurut putusan MK nomor 82/PUU 11/2013, ada 3 jenis ormas, yaitu ormas berbadan hukum, ormas terdaftar, dan ormas tidak terdaftar. Ormas tidak terdaftar tidak mendapatkan pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan ormas terdaftar mendapat pelayanan negara. 6. Undang-undang tidak diwajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum, karena hak berkumpul dan berserikat dilindungi konstitusi. Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau memanggar nilai-nilai agama dan moral. 7. Negara juga dapat membatalkan badan hukum suatu ormas atau mencabut pendaftaran suatu ormas sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan undang-undang. 8. Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan.